Selamat malam, Bu. Selamat malam. Ibu senang sekali berjumpa denganmu. Ya, Bu. Terima kasih. Bagaimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah, kabar saya baik, Bu. Kelihatannya wajahmu sangat murung. Tampaknya ada sesuatu yang mengganggu perasaanmu sehingga Tasya datang bertemu dengan ibu. Iya, Bu. Tapi saya takut menceritakan sama Ibu. Tasya tidak perlu khawatir. Di sini ibu akan menjaga rahasia Tasya sebab dalam melakukan konseling itu saya diikat oleh kode etik. Jadi jangan ragu untuk mengungkapkan masalah yang Tasya alami tanpa perlu merasa takut diketahui oleh orang lain. Oh, gitu ya, Bu. Alhamdulillah, syukurlah kalau begitu, Bu. Saya berharap agar masalah yang saya alami juga bisa Ibu tidak bocorkan ke tempat yang lain dan bisa menemukan jalan keluarnya. Iya, mudah-mudahan bisa cepat teratasi. Ya, Bu. Kalau begitu, dapatkah kamu menceritakan ke ibu mendengarkan sejauh mana perasaan kamu tidak enak mengganggu Tasya? Begini, Bu. Uh, Gimana ya, Bu? Saya itu kayak terjebak dalam suatu kondisi yang membingungkan begitu dan Bu. Tampaknya Tasya masih bingung. Itu Bu. Bu, gini. Sebenarnya itu saya punya pacar. Cuman pacar saya itu tidak seagama. Gini Bu, saya mulainya dari mana ya? Uh, jadi Bu, saya ini sebenarnya punya pacar. Terus pacar saya itu tidak seagama dengan saya. Jadi kayak orang tua saya otomatis tidak setuju dong karena hal tersebut. Jadi saya bingung sekarang saya harus pilih yang mana, orang tua saya atau pacar saya. Mohon bantuannya ya Bu. Berada di posisi Tasya saat ini pasti cukup sulit. Saya dapat memahami apa yang Tasya rasakan saat ini. Bisakah Tasya menjelaskan pacarmu lelaki yang baik bertanggung jawab seperti apa yang Tasya maksud? Dia itu orangnya baik, bertanggung jawab, bekerja keras. Tapi Jadi menurut Tasya dengan begitu dia sosok lelaki yang sempurna. mulai. Jadi menurut Tasya dengan begitu dia sosok lelaki yang sempurna. Tapi bagaimana? Bisakah Tasya menceritakan lebih jelas lagi? Jadi gini Bu, gimana ya? Saya itu menjalani hubungan backstreet itu selama 4 tahun. Tapi saya itu berharap selama 4 tahun itu ujungnya saya bisa menikah. Berhubung orang tua saya tidak setuju, saya rasa kayak ini tuh tidak bisa dilanjutkan gitu Bu, karena tidak ada restu. Jadi menurut Tasya dengan begitu dia sosok laki yang sempurna. Tapi bagaimana bisakah Tasya menceritakan lebih jelas lagi? Gimana ya Bu? Saya mau menceritakannya. Tapi sama aja sih Bu. Saya pikir
sama aja sih orang tua saya tidak bakal setuju. Pokoknya saya menjalani hubungan tuh dengan cara backstreet, bisa menyelesaikan masalahnya. Padahal saya tuh sangat berharap bahwa saya dengan dia itu bisa sampai ke jenjang pernikahan. Karena kami itu udah 4 tahun, tapi karena orang tua juga tidak memberikan restu, jadi saya juga jadi bingung, Bu. Untuk sementara ini, saya dapat simpulkan bahwa Tasya bingung untuk tetap melanjutkan hubungan selama 4 tahun dan mendengarkan apa kata orang Tasya. Betul, Bu. Sepertinya Tasya merasa kecewa. Mengapa Tasya memilih jalan diskret untuk menyelesaikan masalahnya? Ya, Bu. Saya itu kecewa banget karena saya berharap dengan cara hubungan backstreet pacar saya itu lambat laun bisa bisa apa ya, Bu, bisa pindah agama, mengikuti agama saya. Tapi pada nyatanya um, pacar saya itu dan saya itu sama-sama berpegang teguh pada agama kita masing-masing. Apakah itu arti bahwa Tasya mengalami kesulitan dalam memilih antara orang tua atau pacar Tasya? Iya, Bu, sangat kesulitan karena jujur saya juga sangat sayang kepada keduanya gitu, pacar saya dan orang tua saya terutama. Tadi Tasya mengatakan bahwa Tasya sayang sama mereka. Untuk memilih salah satu sangat sulit. Tapi agak aneh ingin kedua orang tua Tasya setuju. Iya, Bu, tapi kayak gimana ya, semua itu sangat sulit terjadi. Baiklah, saya pikir Tasya mencoba satu keinginan yang belum sepenuhnya. Tapi coba Tasya pikirkan dampak positif dan negatifnya dari keputusan Tasya. Gitu ya, Bu. Jadi saya harus gimana ya? Saya harus memilih di berarti saya harus memilih salah satu dari mereka sehingga pada saat saya mengambil keputusan saya tidak menyesal kemudian hari. Bagus sekali Tasya sudah bisa memahami masalah yang sedang Tasya alami. Um, Baik, Bu. Jadi saya pikir-pikir memang situasi ini juga sangat sulit. Saya di balik itu saya juga harus pilih orang tua saya karena mereka juga yang membesarkan saya dari kecil hingga dewasa, yang merawat saya. Tapi saya juga tidak mungkin jalan seperti ini terus menerus. Tapi sisi lain saya juga sangat sayang sama pacar saya. Tapi saya harus menentukan pilihan karena saya juga udah dewasa. Bagus sekali. Ibu yakin dengan Tasya bisa menentukan pilihan. Baik, baik, Bu. Alhamdulillah saya udah Kita sudah bicarakan banyak. Apa yang bisa Tasya simpulkan dari pertemuan hari ini? jadi kalau dari saya itu otomatis harus pilih salah satu di antara kedua hal tersebut. Jadi yang saya pilih itu adalah tetap orang tua saya. Ulang. Jadi Bu, kesimpulannya saya pikir dengan keputusan
keputusan yang saya pikir-pikir, saya memang tidak bisa memilih keduanya, tapi saya harus pilih salah satu kan. Jadi yang saya pilih itu orang tua saya, karena saya pikir orang tua saya yang lebih mengenal saya dari kecil, orang tua saya yang tahu saya susahnya gimana, orang tua saya yang tahu saya kecilnya bandel banget, kemudian kayak nggak mungkin lah dari kecil orang tua saya rawat dengan baik, pas besar saya membanggakan kepada kedua orang tua saya. Jadi saya pikir saya harus pilih orang tua saya juga, karena mungkin ini juga bukan jodoh yang terbaik ya. Ya Allah udah saya pilih. Rupanya Tasya sudah paham dengan apa yang Tasya lakukan. Pasti bisa, itu pilihan bagus sekali, dan Tasya pasti bisa melakukan bagaimana perasaan Tasya saat ini. Baik Bu, alhamdulillah juga kekhawatiran saya lega, berkurang. Ulang. Alhamdulillah Bu, alhamdulillah juga kekhawatiran saya berkurang. Saya juga jadi lumayan lega atas konseling dari Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Jangan sungkan jika Tasya ada yang ingin Tasya bicarakan bersama Ibu. Datang saja menemui Ibu. Baiklah Bu, kalau begitu saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya Ibu. Kalau gitu saya permisi ya Bu. Assalamualaikum. Selamat malam.